Gelap kan? Iya, Indonesia gelap. Hashtag yang sangat viral belakangan di mana-mana. Mari kita bahas dalam perspektif feminisme dan juga perspektif banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt. Nasyiatul Aisyah yang bergerak di permasalahan sosial perempuan, remaja, dan juga anak seharusnya memang harus memahami ini. Dari video yang telah kita saksikan sebelumnya, ternyata nilai korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kita nilainya semakin besar. Bahkan yang terakhir kasusnya hampir 1 kuadriliun, jumlah yang sangat fantastis. Yang kalau kita berandai-andai, jumlah tersebut bisa mengentaskan kemiskinan berapa persen yang terjadi di Indonesia. Atau enggak, mungkin bisa membayar hutang negara Indonesia di Bank Dunia, ya kan? Jadi, Ayunda Nasyiah, perspektif feminisme itu apa sih? Perspektif feminisme itu adalah perspektif yang menuntut perempuan mendapatkan hak-hak yang sama di ranah publik. Dan hari ini kita sudah membuahkan hasil. 30% kursi yang ada di DPR wajib hukumnya diisi oleh perempuan. Dan kebanyakan perempuan sudah mengambil ranah tersebut. Berarti secara publik kita sudah berhasil dalam gerakan feminisme. Tapi permasalahan terbesar adalah kita kehilangan peran kita di ranah internalnya kita. Banyak sekali perempuan yang duduk di DPR sudah menjadi ibu, tapi dia tidak bisa bekerja sebagai ibu. Ibu yang seharusnya menjadi madrasatil ura, perempuan yang seharusnya menjadi pendidikan pertama untuk anaknya, ternyata tidak berjalan dengan baik. Contoh kasusnya, banyak sekali kejadian-kejadian yang dilakukan oleh anak pemangku kebijakan ditutup kasusnya. Oleh siapa? Oleh orang tua yang ada di pemangku kebijakan itu juga. Itu menjadi bukti bahwa ternyata ketika kita berhasil melakukan gerakan feminisme, ada PR besar juga kepada perempuan. Selanjutnya, Hannah Arendt adalah salah satu tokoh sosiologi yang dia mempunyai konsep bernama banalitas kejahatan. Sesuatu yang banal adalah kejahatan yang dibiarkan secara terus-menerus dan juga dianggap wajar oleh masyarakat. Itu adalah banal. Korupsi adalah sesuatu hal yang sangat salah. Tapi bagaimana sekarang di Indonesia? Korupsi dianggap sesuatu yang wajar. Itu adalah banal. Lalu apa hubungannya dengan Nasyiatul Aisyah? Nasyiatul Aisyah sebagai organisasi yang bergerak pada permasalahan perempuan, remaja, dan juga anak adalah hal yang wajar jika Nasyiatul Aisyah harus paham tentang ini. Madrasatil Ula yang sering dikaitkan atau dilekatkan kepada perempuan menjadi tanggung jawab besar yang harus kita emban. Dan Nasyiatul Aisyah hadir untuk mempersiapkan perempuan-perempuan menjadi generasi yang siap untuk mendidik anak bangsa. Tahun 2045, canangan Indonesia menjadi Indonesia emas. Dengan apa? Dengan adanya bonus demografi. Usia yang produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Itu menjadi PR besar bahwa perempuan-perempuan berarti menjadi tiang utama dalam mendidik generasi Indonesia. Oleh karena itu, kita harus paham apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt menjadi PR besar bagi perempuan-perempuan terutama di Nasyiatul Aisyah. Baik yang bekerja sebagai pendidik maupun sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya sangat besar. Kami harapkan kader-kader Nasyiatul Aisyah yang sudah mempunyai putra dan putri dapat mendidik berbeda dari kebanyakan perempuan lainnya. Karena kita sadar bahwa perempuan menjadi pendidik utama di rumah tangga. Jangan sampai Nasyiatul Aisyah, kader-kadernya hanya menitipkan pendidikan kepada lembaga pendidikan. Itu salah, Ayunda.
Kami harapkan ayunda-ayunda juga bertanggung jawab besar. Makanya jangan pernah minder ketika teman-teman atau ayunda-ayunda memilih untuk mendidik anaknya secara langsung dan meninggalkan pekerjaannya. Itu tidak salah karena kita sedang menyiapkan generasi emas pada tahun 2045. Maka kedepannya kita harus menjadi organisasi yang kuat dengan bisa membaca isu-isu tersebut. Kenapa dalam 10 komitmen kader Nasyaatul Aisyah ada momen bagaimana Nasyaatul Aisyah harus membaca satu hari satu tema. Itu mempersiapkan kita sebagai kader Nasyaatul Aisyah untuk bisa mendidik kader-kader bangsa di masa depan. Terakhir, ada satu quotes dari Hannah Arendt yang keren Ayunda. Saya kasih tahu ya. That most evil is done by people who never make up their mind to be good or evil. Yang artinya kebenaran paling menyedihkan adalah kejahatan dilakukan orang yang tidak berpikir, tidak pernah memutuskan dia mau menjadi baik atau mau menjadi buruk. Diharapkan seluruh kader Nasyaatul Aisyah bangga terhadap apa yang dipilihnya. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendidik, menjadi businesswoman, menjadi entrepreneurship, itu adalah pilihan yang sangat tepat dan jangan pernah sekali-kali ragu karena perempuan adalah fondasi bagi generasi ke depan. Jadi dimanapun kita berada, semoga kita bisa mendidik generasi dan mempersiapkan generasi yang akan datang. Terima kasih, Albirmanita Kok.